bisa kami mengganggu waktunya sebentar? Boleh, bisa. Begini Pak, kami bertiga ada tugas calon guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, kami akan mengambil video tentang terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh, silakan. Oke, baik Pak. Selama Bapak menjabat menjadi pemimpin di SMA Taruna, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Sebenarnya sih dalam setiap sekolah itu sosial, jadi masalah-masalah yang timbul pasti selalu ada. Saya bisa membedakan apa itu yang dinamakan dengan dilema etika. Ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan atau tentang dengan suatu kebutuhan siswa tersebut. Oke Pak, jadi lantas keputusan Bapak apa yang Bapak ambil? Untuk keputusan yang saya ambil, saya tidak bisa memutuskan ini secara sepihak. Di sini saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan yang lain yang bisa memutuskan. Seperti contoh, bisa wali kelas siswa tersebut bisa dialihkan juga ke guru BK. Di mana permasalahan itu saya selaku kepala sekolah belum beruntun tahu apa permasalahan siswa tersebut tanpa ada laporan dari wali kelas maupun dari guru BK. Oh gitu ya Pak. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi, menurut kami keputusan itu sudah sangat solutif Pak. Sebagaimana dari modul yang telah kami pelajari kemarin, bahwasanya ada dua jenis dilema. Yang pertama itu dilema etika, di mana dilema kebenaran melawan kebenaran, dan yang kedua itu rujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan atau kasus dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Menurut hemat saya, dilema etika itu namanya dilema. Dilema itu berarti ada dua pilihan atau ada dua keputusan yang harus saya ambil, antara keputusan yang berpihak kepada murid atau keputusan yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah tadi. Sebagai contoh, misalkan siswa itu melakukan suatu pelanggaran, misalkan siswa itu berkelahi. Saya dilema, apa yang harus saya ambil? Antara hukumankah atau antara memberikan kesempatan kedua kepada siswa tersebut untuk berubah di kemudian hari. Tujuannya agar siswa itu dapat memperbaiki diri siswa tersebut. Oke, baik Pak. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau yang mengandung nilai kebajikan? Saya untuk mengambil keputusan tersebut, saya harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa tersebut. Setelah itu saya harus tahu apa permasalahan dari siswa tersebut. Dengan cara saya bisa bertanya dulu kepada wali kelas siswa tersebut dan kepada guru BK. Untuk keputusannya itu nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Apakah kita, contoh tadi, apa kita memberikan hukuman kepada siswa tersebut atau kita memberikan kesempatan kedua, karena dilema etika itu kan ya dilema berarti kebingungan antara saya memilih keputusan. Oke. Oh jadi Bapak tadi melibatkan seluruh yang berkompeten ya Pak ya. Selanjutnya apakah ada langkah-langkah lagi Pak yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah benar sama benar ini Pak? Langkah-langkah yang harus saya lakukan, saya seperti menguji kesalahan dari siswa tersebut, apa yang harus diuji, benar atau tidak siswa melakukan kesalahan tersebut, apa dampak siswa melakukan kesalahan, mengapa siswa melakukan kesalahan, baru kita akan bisa menentukan apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang kita ambil, keputusan yang dalam sekolah sekarang, keputusan yang diambil itu keputusan tidak memberikan hukum kepada siswa, kan? Jadi kita memberikan kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk melakukan perubahan terhadap kesalahan yang mereka ambil. Oke, baik Pak. Dari langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, adakah hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang efektif menurut saya, kita setelah kita melakukan identifikasi masalah apa yang terjadi tersebut, kita juga berkontribusi dengan guru yang lain, termasuk guru BK dan wali kelas mereka. Di situ kita akan menemukan
pilihan mana yang lebih ideal antara pilihan satu atau pilihan kedua. Kan situ kita akan mendapatkan pilihan yang bijak. Jadi Pak, hal apa saja nih yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Tantangan yang dihadapi karena semua keputusan yang kita berikan kepada siswa maupun kepada guru itu pasti memiliki tantangan tersendiri. Jadi di sini untuk menghadapi tantangan tersebut saya harus menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa tersebut dan kepada guru yang ada di situ. Karena jangan sampai kita memberikan dilema etika menjadi sesuatu yang berbeda di pikiran guru atau siswa yang lain. Contoh misalkan siswa yang menyontek waktu ujian. Itu kan kalau peraturan sekolah kita bisa memberikan hukuman atau kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk ujian ulangan. Nah, tapi kalau saya memberikan keputusan langsung di situ pasti ada siswa yang merasa saya mengistimewakan anak tersebut. Kenapa sih Bapak itu tidak memberikan hukuman kepada siswa tersebut? Nah, berarti di situ saya harus menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa-siswa yang lain supaya di sini ada namanya rasa keadilan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Oke. Ya, betul sekali Pak. Saya sangat setuju dengan pendapat Bapak. Bapak, apakah ada waktu tertentu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah? Untuk waktu yang tertentunya tidak ada untuk permasalahan sekolah. Jadi permasalahan itu bisa kita selesaikan ketika permasalahan itu sudah terjadi. Jadi apabila ada permasalahan yang sudah terjadi, maka kita harus menentukan sikap secepat mungkin supaya permasalahan itu tidak terlalu berlarut-larut. Oke, baik Pak. Dan adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Untuk faktor-faktor untuk mengambil keputusan itu banyak Pak Ibu, karena kita ini di dalam sekolah, kepala sekolah tidak bisa menentukan sesuatu itu secara sendiri. Nah, kita ada tim, dan tim itu ada wakil kesiswaan, ada kurikulum, ada wali kelas yang mengurusi siswa tersebut. Seperti di SD kan wali kelasnya itu berperan penting kan, sama seperti orang tua siswa kedua di situ kan. Nah, kami juga di SMA itu ada namanya guru BK. Jadi untuk keputusan seperti itu saya harus berkoordinasi dengan guru BK dan wali kelas. Apa keputusan yang dapat kami ambil dengan benar. Oke, baik Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua nih ya, hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika, di sini kita tidak bisa fokus kepada satu permasalahan siswa tersebut, karena di sini kita melibatkan banyak orang. Contoh kesalahan siswa itu kita bisa melibatkan siswa-siswa yang lain, seperti yang saya bilang di awal tadi. Apabila dia mencontek, saya berikan kesempatan lain, mungkin siswa yang lain akan merasa anak tersebut dispesialkan. Jadi saya harus yang mendukung adalah siswa tersebut, siswa-siswa lain. Selanjutnya guru dan wali kelas siswa tersebut, karena semua stakeholder atau semua yang ada di sekolah itu yang memiliki kepentingan yang sama. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Iya Pak. Waalaikumsalam.